Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 6. Tebal Earth Terminus Cold Ki merasuki celah Black Yin yang misterius. Di bawah selubung ki dingin ini, celah yin hitam yang misterius praktis telah menjadi tanah terpencil yang tak seorang pun berani melangkahi. Namun, pada saat ini, sosok diam-diam duduk di udara di kedalaman celah. Di sekitar tubuhnya, ki dingin terminus bumi yang tak terhitung jumlahnya yang cukup untuk menyebabkan praktisi tahap manifestasi merasa takut, seperti ular piton besar saat mereka melesat. Bahkan jika seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut seperti Teng Sa melihat adegan ini, dia mungkin akan sangat terkejut hingga jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Namun, sosok itu agak tenang. Dia dengan tenang melirik ki dingin terminus bumi di sekitarnya yang sekali lagi berkumpul saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan membalik tangannya, sebuah lubang hitam menyebar di atas kepalanya saat kekuatan melahap yang mengerikan meledak keluar. Dalam beberapa napas, itu benar-benar melahap semua ki dingin terminus bumi di sekitarnya. Untuk sementara waktu, area ini sebenarnya menjadi agak kosong. Jumlah ki dingin terminus bumi di sini menjadi semakin sedikit. Setelah benar-benar melahap ki dingin terminus bumi di daerah itu, cahaya terang berkilauan di mata Lindong. Jejak ki dingin menyebar keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya, seperti lapisan baju besi ki dingin yang terlihat sangat keras. Lindong memuntahkan bola ki putih, merasakan bagian dalam dantiannya saat alisnya berkerut, masih belum ada tanda-tanda terobosan. Bahkan sejak dia berhasil mengambil alih simbol leluhur yang melahap, Lindong telah menghabiskan 2 bulan penuh di celah yin hitam yang misterius melahap ki dingin ujung bumi. Efek dari 2 bulan kultivasi ini bisa dikatakan sangat melimpah. Itu secara langsung memungkinkan Lindong untuk melompat dari tahap awal penciptaan ki ke puncak tahap lanjutan. Dengan kecepatan ini, orang lain akan menjadi gila karena kegembiraan, tetapi Lindong tidak puas. Meminjam kekuatan melahap simbol leluhur yang memakan, bahkan 1 tahun kultivasi biasa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 2 bulan ini di celah yin hitam yang misterius. Namun, Lindong merasa bahwa kecepatan ini tidak mengejutkan sama sekali. Selain itu, targetnya kali ini bukanlah tahap penciptaan ki tingkat lanjut, tetapi untuk terobosan ke tahap manifestasi. Setelah hari ketika dia bertukar pukulan dengan Teng Sa, Lindong sangat jelas memahami betapa kuatnya tahap manifestasi. Terlebih lagi, Teng Sa berada di tahap manifestasi lanjutan, dan kekuatannya tak tertandingi tirani. Namun, Lindong yakin bahwa selama dia melangkah ke tahap manifestasi, dia benar-benar akan dapat sepenuhnya menekan orang itu sampai dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Setengah tahun yang lalu, dia telah dipaksa untuk melarikan diri ke dalam celah yin hitam misterius oleh Teng Sa, nyaris lolos dari kematian. Jika bukan karena simbol leluhur yang memakan, dia saat ini kemungkinan besar tidak akan dapat meninggalkan celah Black Yin yang misterius. Dengan demikian, dendam antara kedua belah pihak sudah mencapai tingkat di mana mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Ketika dia meninggalkan celah Black Yin yang misterius, Lindong pasti akan sekali lagi menyerang sekte boneka mengerikan dan membuat Teng Sa membayar hutangnya dengan darah. Untuk melakukan ini, Lindong membutuhkan kekuatan mutlak, karena apa yang dia butuhkan untuk menghadapi bukan Teng Sa saja, tetapi seluruh sekte boneka mengerikan. Oleh karena itu, kekuatan master simbol jiwa tingkat tinggi saja masih belum cukup. Karena itu, dia perlu menerobos ke tahap manifestasi. Kecepatan di mana Anda menyerap ki dingin terminus bumi terlalu cepat. Ditambah lagi, kekuatan Yuan di tubuh Anda sudah mendekati saturasi. Jika Anda ingin maju selangkah lebih jauh, Anda membutuhkan stimulus yang lebih besar lagi. Little Marten muncul di bahu Lindong dan berkata, "Stimulus yang lebih besar lagi." Mata Lindong sedikit menyipit dan tiba-tiba melihat ke arah kegelapan di bawah. "Kamu tidak mungkin berpikir untuk memasuki area terdalam kan?" Setelah melihat ini, Marten kecil terkejut. Kedalaman ekstrim dari celah yin hitam misterius ini. Tidak ada yang tahu kemana arahnya, tapi itu jelas tempat yang sangat berbahaya. Di sana, praktisi tahap manifestasi bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri.
Ki dingin terminus bumi berhembus dari bawah, oleh karena itu pasti ada sumber di bawah. Selama saya menemukan sumbernya, saya pasti akan dapat menyerang tahap manifestasi dengan bantuan kekuatan yang melahap. Lin Dong menjelaskan, itu terlalu berbahaya. Martin kecil bergumam, tidak memungkiri kalau cara ini akan efektif, tapi di bawah jelas tidak setenang daerah ini. Kekayaan dan kehormatan diperoleh melalui bahaya. Saya bahkan telah lulus tes simbol leluhur yang memakan, apa arti kegelapan di sini? Lin Dong tertawa, jika sebelumnya, mungkin dia akan merasa bahwa kegelapan di sini menakutkan, tetapi setelah mengalami dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap, kegelapan di sini bukanlah permainan anak-anak baginya. Selain itu, mengingat kekuatan Lin Dong saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap manifestasi awal bahkan tanpa bergantung pada Little Marten. Dengan kekuatan gabungan duo, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang praktisi di tingkat Tengsa, mereka akan mampu melawan, dan tidak akan lagi dipaksa untuk melarikan diri dengan menyesal seperti setengah tahun sebelumnya. Ketika mendengar Lin Dong berkata begitu, Martin kecil tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang Lin Dong telah menjadi jauh lebih kuat, ketika mereka bergandengan tangan, bahkan jika ada bahaya di kedalaman celah yin hitam yang misterius, mundur penuh masih mungkin dilakukan. Setelah melihat Little Marten tidak keberatan, tubuh Lin Dong bergerak, kekuatan Yuan emas menyelimuti tubuhnya saat ia langsung berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang melesat melintasi kegelapan dan terbang menuju kedalaman celah Black Yin yang misterius. Cahaya keemasan menyapu kegelapan, tampak sangat menyilaukan. Saat Lin Dong dengan cepat menembus ke kedalaman celah Black Yin yang misterius, ki dingin terminus bumi juga semakin mengamuk. Berbagai ki dingin mengembun menjadi aliran arus yang kacau, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak satu langkah pun. Namun, di hadapan lapisan demi lapisan penghalang ini, Lin Dong hanya melambaikan tangannya saat lubang hitam muncul dan melilit tubuhnya sebelum dia dengan biadab menyerbu ke depan. Dimanapun dia lewat, tidak peduli aliran arus yang kacau atau ki dingin bumi terminus praktis dilahap dalam sekejap. Desir, perjalanan tanpa perlawanan semacam ini berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum tubuh Lin Dong melambat sedikit demi sedikit sementara matanya melihat ke bawah. Tanah yang sangat hitam telah muncul, tetapi ini jelas bukan area terdalam karena ada celah yang sangat besar di tanah. Tidak ada yang tahu persis seberapa jauh celah ini meluas, karena gelombang demi gelombang tornado seperti Earth Terminus Cold Ki menyembur keluar dari celah, akhirnya mendesing ke atas. Terbukti, sebagian besar ki dingin ujung bumi di celah yin hitam yang misterius berasal dari celah besar ini. Ini adalah sumber ki dingin terminus bumi, sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Menatap celah yang sangat besar dan gelap, Little Marten dengan gembira berkomentar. Jika Lin Dong bisa langsung melahap ki dingin terminus bumi di sini, dia bisa mencoba menyerang tahap manifestasi. Ada sesuatu di sini. Alis Lin Dong ringan berkerut saat ia menatap kedalaman celah. Di sana, dia merasakan aura yang sangat tidak jelas namun sangat buas. Aura itu disembunyikan dengan ahli, dan jika energi mental Lin Dong belum mencapai tahap master simbol jiwa tingkat tinggi, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan benda itu. Setelah mendengar ini, Martin kecil tercengang. Cakarnya melambai dengan ringan saat mengeluarkan tawa aneh, memang ada bajingan yang bersembunyi di sini. Aku tidak berpikir bahwa binatang iblis akan mampu bertahan di kedalaman celah yin hitam yang misterius. Lihat aku memaksanya keluar. Lin Dong mengambil langkah ke depan dan dengan pikiran, energi mental yang kuat tanpa setara meledak, langsung mengembun menjadi tombak energi mental raksasa yang berukuran sekitar 10 meter di depannya. Menunjuk ke udara, tombak energi mental raksasa dengan keras menyapu dengan suara desir, dengan kejam menembak ke celah gelap. Asteris ngomel asteris. Saat tombak energi mental raksasa melesat ke celah, tangisan sedih dan sedih segera bergema. Tanah langsung mulai bergetar saat sosok besar muncul dari celah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara pilar cahaya hitam berbau amis melesat ke arah Lin Dong. Menanggapi serangan hebat yang menembak ke arahnya, Lin Dong mendengus dingin. Dengan membalik tangannya, sebuah lubang hitam muncul di tengah telapak tangannya dan langsung melahap cahaya hitam, sebelum dia mengarahkan pandangannya ke sosok besar itu. Pada saat ini, sosok besar itu merayap di tanah. Melihat tubuhnya, itu sebenarnya adalah laba-laba iblis hitam yang berukuran beberapa puluh meter. Laba-laba iblis ini memiliki sekitar 10 bilah seperti cakar dan ada 8 mata hitam yang menyeramkan di kepalanya, mata yang dipenuhi dengan kebiadaban dan keganasan yang ekstrim.
Laba-laba setan bumi 8 mata. Menatap binatang iblis ini, ekspresi Lindong sedikit gemetar ketakutan. Brute ini adalah demonic beast yang sangat kuat, hanya auranya saja yang bisa dibandingkan dengan praktisi tahap manifestasi awal. Itu sepertinya tidak akan kalah bahkan oleh kera naga kuno. Binatang iblis di kedalaman celah yin hitam misterius ini memang kuat. Little Marten jelas agak heran, tetapi segera setelah itu, ia terkekeh dan berkata, serahkan padaku, kamu pergi melahap Terminus Cold Key. Tentu, Lindong bergumam sebagai jawaban sambil menganggukkan kepalanya. Sebagai Celestial Demon Marten, Little Marten mampu sedikit menekan Demonic Beast ini, dan dari kelihatannya, orang ini jelas tertarik pada Earth Devil Spider ini. Setelah setuju, sosok Lindong bergerak langsung menuju sumber Terminus Cold Key. Ketika laba-laba iblis bumi bermata 8 melihat ini, ia segera mengeluarkan teriakan marah, tetapi sebelum ia bisa maju, Marten kecil muncul di depannya, menghentikannya. Kedua binatang itu tidak membuat gerakan yang tidak perlu saat mereka berhadapan dan sebaliknya dengan ganas menyerang ke depan. Segera, gelombang energi kekerasan dengan panik terbentang. Sementara dua binatang bentrok, Lindong sudah muncul di atas sumber Terminus Cold Key. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di udara saat lubang hitam raksasa dengan cepat memanjang keluar. Segera, tanah bergetar saat naga hitam besar yang tak terhitung jumlahnya seperti Terminus Cold Key melesat keluar dari celah besar, memenuhi area saat mereka menyembur menuju lubang hitam di belakang Lindong. Ki dingin Terminus bumi di sini beberapa kali lebih kaya daripada di atas, dan setiap bagian dari ki dingin seperti naga yang sangat besar. Dalam menghadapi ki dingin seperti itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut pasti akan mati. Tetapi Lindong dapat mengandalkan kekuatan simbol leluhur yang melahap untuk melahap secara biadab. Transformasi kera iblis. Raungan rendah terdengar dari tenggorokan Lindong saat tubuhnya langsung membengkak. Fantasi kera iblis besar muncul di sekitar tubuhnya dan dengan panik menyerap bagian demi bagian dari Terminus Cold Key yang mengerikan. Boom boom. Saat naga besar seperti Terminus Cold Key mengalir ke tubuhnya, aura Lindong, yang awalnya berhenti pada tahap Ki Creation yang canggih, sekali lagi perlahan mulai tumbuh. Meskipun pertumbuhan ini kecil, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar dapat melewati pintu masuk tahap manifestasi dan maju ke manifestasi. Pegunungan Black Yin yang misterius sangat curam dan sangat luas. Banyak sosok tersapu menyebar dengan cara yang sangat teratur, samar-samar membentuk-bentuk formasi besar dan mengelilingi puncak gunung. Angka-angka ini disembunyikan dengan sangat baik, dan aura mereka sengaja ditekan ke tingkat terendah. Namun, dari keterampilan orang-orang ini, mereka jelas sangat kuat. Selain itu, mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan di dada mereka, ada lambang kerangka abu-abu. Ini adalah tanda dari sekte boneka mengerikan, dan ternyata, orang-orang ini semua adalah praktisi sekte boneka mengerikan. Sekarang sudah malam dan matahari terbenam berwarna merah darah menggantung di langit, memancarkan sinar yang mengeluarkan sedikit rasa dingin saat mereka menyelimuti pegunungan Black Yin yang sangat besar. Praktisi pemujaan boneka mengerikan diam-diam menyembunyikan diri di dedaunan lebat, memastikan untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang berburu sesuatu. Semua orang mendengar ini, hati-hati. Kami telah berurusan dengan binatang iblis yang malang ini selama hampir setengah tahun. Kali ini, kita harus menangkapnya. Di hutan, seorang sesepuh sekte boneka mengerikan dengan tegas berbicara kepada praktisi sekte boneka mengerikan di belakangnya, siapapun yang mengacaukan misi ini, pemimpin sekte akan menyalahkannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dipahami, ya, Penatua. Setelah mendengar ini, praktisi sekte boneka mengerikan buru-buru menanggapi dengan suara rendah. Ketika dia melihat ini, sesepuh sekte boneka mengerikan mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan, pastikan posisi Anda dalam formasi benar, ketika saatnya tiba, segera aktifkan formasi dan bungkus puncak gunung ini. Pemimpin sekte dan yang lainnya telah tiba, pada saat itu, orang biadab itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata ini, para praktisi pemujaan boneka mengerikan dengan cepat membubarkan diri dan dengan rapi memasuki hutan, masing-masing mengambil posisi tersembunyi. Setelah sinyal diberikan, mereka akan segera mengambil tindakan dan menyelesaikan rencana yang sempurna ini. Situasi serupa terjadi di sekitar puncak gunung pada saat yang bersamaan. Dari pasukan yang dikirim oleh Ghastly Puppet Cult kali ini,
demonic beast ini sangat penting bagi mereka. Beberapa sosok berdiri di tempat tertentu di gunung. Yang memimpin kelompok itu adalah pemimpin sekte wayang mengerikan yang telah memaksa Lindong ke dalam celah yin hitam yang misterius, Teng Sa. Di belakangnya, para tetua kiri dan kanan mengikuti dengan cermat. Pemimpin sekte, kami telah menghabiskan waktu sebulan sebelum kami akhirnya dapat menentukan beberapa kebiasaan makhluk jahat itu. Puncak gunung ini adalah pondok favoritnya, selama kita menunggu di sini, binatang itu pasti akan masuk ke dalam perangkap kita. Pada saat ini, tetua kiri tersenyum ke arah Teng Sa saat dia menjelaskan. Jika binatang buas itu sekali lagi lolos dari kami kali ini, kalian berdua akan membuat pemimpin sekte sangat kecewa. Selama setengah tahun ini, banyak praktisi kultus boneka mengerikan saya telah dibunuh oleh binatang itu. Jika kita tidak dapat menaklukkannya lagi, bagaimana mungkin wajah kultus boneka mengerikan saya ada? Ekspresi Teng Sa sedingin es saat dia berkata dengan dingin. Selain itu, binatang itu telah menyerang celah yin hitam misterius dengan Lindong. Itu mungkin tahu di mana harta itu berada, jadi, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Setelah mendengar ini, para tetua kiri dan kanan tertawa pahit saat mereka menjawab, pemimpin sekte, kekuatan binatang itu telah meningkat pesat selama setengah tahun ini. Jika dihadapkan sendirian, bahkan kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, kami tidak punya cara untuk mengejarnya. Petik 2. Kali ini, jaring yang tak terhindarkan sudah ada. Selama itu muncul, itu tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Petik 2. Sebuah tampilan seram dan kejam samar-samar melintas di mata Teng Sa. Dia menatap langit dan dengan berbisa berkata, binatang buas itu terus melawan sekte boneka mengerikan saya, menyebabkan sekte boneka mengerikan saya tidak memiliki kedamaian. Sepertinya itu berencana untuk membalaskan dendam bocah Lindong itu. Hehe, biarpun begitu, setelah kita menangkapnya kali ini, aku akan mengekstrak roh iblisnya dan memurnikannya menjadi boneka binatang. Aku akan memastikan untuk memberitahu semua orang setelah menyinggung pemimpin sekte ini, aku akan membuat bahkan binatang buas berharap itu mati. Teng Sa jelas membenci Lindong sampai ke tulang. Meskipun mereka telah mencari lebih dari setengah tahun, masih belum ada berita tentang dia. Tapi kebencian di hati Teng Sa tidak berkurang sedikit pun, karena dia tidak dapat menemukan Lindong, dia akan menangkap binatang ini dan tanpa ampun menyiksanya untuk melepaskan beberapa kebencian di hatinya. Sementara mereka menyaksikan Teng Sa yang tampak menyeramkan, para tetua kiri dan kanan gemetar ketakutan dan tidak lagi berani berbicara. Mereka tahu bahwa meskipun setengah tahun telah berlalu dan Lindong kemungkinan besar sudah menjadi mayat di dalam celah Black Yin yang misterius, kemarahan dan kebencian di hati Teng Sa malah tumbuh semakin kuat. Sekarang mereka telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Lindong setelah banyak kesulitan, mereka tidak akan dengan mudah melepaskannya, bahkan jika itu hanya binatang iblis. Saat pasukan pemuja boneka mengerikan sepenuhnya menyembunyikan diri di gunung yang curam ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan angin sedingin es bertiup dari langit dengan suara wow-wow. Mengaum. Tidak lama setelah langit menjadi gelap, raungan harimau yang rendah tiba-tiba bergema di gunung. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan yang unik, dan di bawah tekanan ini, banyak binatang iblis di pegunungan Black Yin yang misterius melepaskan raungan ketakutan yang rendah sebagai tanggapan. Hua, raungan harimau berangsur-angsur bergema, saat kilatan merah menyapu dari tepi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu mengepakkan sayap darah raksasanya saat muncul di langit di atas puncak gunung ini. Cahaya darah berangsur-angsur memudar, memperlihatkan tubuh besar di dalamnya. Armor skala berwarna darah menutupi tubuhnya, memantulkan cahaya berdarah di bawah sinar bulan, membuatnya terlihat seperti binatang yang haus darah. Selain itu, ular sanca darah yang agak besar menempati punggung binatang iblis, mendesis saat aura yang sangat dingin meluap darinya. Jika Lindong ada di sini, dia akan sangat tercengang oleh aura dingin ini, karena itu benar-benar sama dengan ki dingin terminus bumi yang paling menakutkan di dalam celah yin hitam yang misterius. Saat ini, pupil segitiga ular piton berwarna darah raksasa dipenuhi dengan cahaya sedingin es saat mereka dengan penuh perhatian mengamati gunung di bawah. Sosok yang sangat familiar ini adalah api kecil yang telah dipisahkan dengan Lindong oleh kekacauan di dalam celah yin hitam yang misterius. Little Flame mengepakkan sayap darahnya saat matanya menyapu gunung di bawah. Meskipun sepi seperti sebelumnya, ia tidak tahu mengapa tetapi samar-samar merasakan sedikit bahaya.
Setelah tinggal bersama Lindong untuk waktu yang lama, tampaknya telah terinfeksi oleh kehati-hatian yang terakhir. Saat kekuatannya meningkat, kecerdasan Little Flame juga menjadi semakin tinggi. Misalnya, ia tahu apa yang memaksa Lindong ke tanah kematian itu adalah sekte boneka mengerikan. Dengan demikian, setelah melarikan diri dari celah yin hitam misterius, ia segera berubah menjadi avatar pembalasan. Selama setengah tahun terakhir, banyak praktisi sekte boneka mengerikan telah kehilangan nyawa mereka di bawah gigi tajamnya. Mengaum, api kecil ragu-ragu di langit untuk sementara waktu sebelum akhirnya perlahan turun. Namun, sementara masih ada jarak antara itu dan tanah, perasaan bahaya segera meningkat. Itu langsung menggoyangkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya berdarah saat ia meninggalkan tempat ini. Aktifkan formasi. Namun, tepat ketika api kecil hendak melarikan diri, teriakan dingin tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melonjak ke langit, berubah menjadi layar cahaya melingkar yang sepenuhnya menutupi langit di atas puncak gunung. Bang! Tubuh Little Flame menabrak layar cahaya, menyentaknya saat gelombang kejut keras meletus, tetapi masih dipantulkan kembali. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara substansial selama setengah tahun terakhir ini, sekte boneka mengerikan kali ini jelas bertekad untuk menang karena jumlah praktisi yang dikirim agak besar. Makhluk jahat, biarkan aku melihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang. Sementara Little Flame terjebak, Teng Sa menyapu. Di belakangnya, tidak hanya tetua kiri dan kanan tetapi juga beberapa tetua sekte boneka mengerikan. Mengaum, setelah melihat Teng Sa, niat membunuh yang mengamuk langsung melintas di mata Little Flame. Jelas, itu sangat mengingat pembunuh yang telah memaksa Lindong ke dalam celah Black Yin yang misterius. Segera, sayap darahnya mengepak saat energi berwarna darah meledak, berubah menjadi bilah darah tangguh yang memenuhi langit dan melesat menuju Teng Sa. Ketika dia melihat serangan Little Flame, Teng Sa tertawa kecil. Dengan santai melambaikan tangannya, Yuan Power yang kuat mengembun menjadi dinding di depannya, benar-benar menghalangi bilah darah. Binatang, salahkan fakta bahwa kamu telah memilih tuan yang salah. Tangan Teng Sa terulur saat gunung Yuan Power yang sangat besar langsung terbentuk di atas Little Flame sebelum membanting ke bawah dengan kejam. Bang! Gunung Yuan Power dengan berat mendarat di tubuh Little Flame, kekuatan ganas itu segera menyebabkan Little Flame mengeluarkan lolongan kesakitan. Namun, sebelum bisa menyerang balik, para tetua sekte boneka mengerikan secara bersamaan menyerang. 10 Yuan Power yang kuat tanpa tandingan berubah menjadi rantai Yuan Power, terbang melintasi langit dan secara langsung mengikat keempat anggota badan dan sayap Little Flame. Mengaum. Dengan tubuhnya yang dibatasi, Little Flame dengan panik berjuang. Gelombang demi gelombang energi berwarna darah liar menyembur tanpa henti, menyebabkan retakan muncul pada rantai Yuan Power. Binatang, kamu masih berani melawan. Setelah melihat ini, ekspresi Teng Sa mengeras sebagai pukulan lain terbang keluar. Kekuatan Yuan Power yang ganas menabrak tubuh Little Flame, menyebabkan beberapa sisik berwarna darah retak dan pecah saat mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pada akhirnya, mata harimaunya perlahan terkulai saat memasuki keadaan tidak sadar. Pergi, bawa kembali. 3 hari kemudian, saya akan menyiksa binatang ini di depan semua orang dan memperbaikinya menjadi boneka binatang. Saya ingin semua orang tahu bahwa bahkan seekor binatang buas akan membayar hutangnya 100 kali lipat karena menyinggung sekte boneka mengerikan saya. Petik 2. Menatap Little Flame yang tidak sadarkan diri, senyum jahat langsung muncul di wajah Teng Sa. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik saat tawa kejam bergema di langit. Lindong, jika kamu masih hidup, ketika kita bertemu berikutnya, aku akan menggunakan boneka binatang yang terbuat dari binatang iblismu untuk membunuhmu. Haha. Di kedalaman celah yin hitam yang misterius, sebuah lubang hitam perlahan menggeliat di atas sumber ki dingin terminus bumi. Di dalam lubang hitam, sesosok tubuh diam-diam duduk seperti biksu tua. Berdebar. Tiba-tiba, mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu matanya terbuka, aura yang sangat luar biasa terbentang dari tubuhnya seperti badai. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai. Jangan lupa bantu di subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.